Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna astaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan juga yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz Wahab SAG, dan juga segenap para dosen-dosen pasca sarjana. Mohon maaf bila tidak disebutkan semuanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Dan saya nama saya Izul Haki dari kelas 1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu kita sebelum memasuki dalam secara lebih mendetail, kita harus mengetahui apa itu ilmu tasawuf dari secara bahasa ataupun secara istilah. Jadi di sini saya akan membahas tentang tasawuf secara lughawi atau secara bahasa. Jadi di sini ada 7 ulama yang mengartikan tasawuf secara lughawi. Yang pertama adalah tasawuf berasal dari istilah yaitu kata ahlus sufah, yang mana artinya sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabadikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama itu para sahabat, dia lebih memilih di masjid dan lebih dikan dia untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid. Nah, yang kedua adalah ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofa, sod, fa, alif, ain. Kata sofa ini berbentuk dari fi'il mabni majhul, sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya nisbah, yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Yang ketiga adalah ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf itu berasal dari kata sod fa atau sof. Makna sof ini dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di sof paling terdepan. Nah, terus juga yang keempat, ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf itu dinisbahkan kepada orang-orang Bani Sufa. Berarti ini khusus gitu. Yang kelima, tasawuf ada yang menisbahkannya dengan kata istilah sawufi. Nah, dan disamakan maknanya dengan kata hikmah yang berarti artinya adalah kebijaksanaan. Jadi orang yang berpendapat ini adalah termasuk Jurdi Zaidan dalam kitabnya Adab al-Lughah al-Arabiyah gitu. Dan juga yang keenam, ada juga yang mengatakan tasawuf itu berasal dari
kata saufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu yang banyak sekali tumbuh di padang pasir Arab. Nah, dan pakaian kaum sufi atau pakaian orang tasawuf itu berbulu-bulu seperti buah tersebut begitu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, makna dari al-lughah tasawuf adalah di sini berasal dari kata saufa, sod wawu fa, yang berarti artinya adalah bulu domba atau wol. Nah, namun dalam ketujuh arti dari secara lugawi, kita bisa bahwa ada yang mengatakan dari 7 pendapat ini tersebut itu termasuk bisa disebut dengan tasawwufar rajul, yaitu seorang laki-laki yang mentasawuf. Maksudnya adalah laki-laki itu telah pindah dari kehidupan biasa kepada kehidupan sufi. Nah, apa sebabnya? Sebab para sufi bila telah memasuki lingkungan tasawuf, mereka mempunyai simbol-simbol pakaian dari bulu, tetapi hampir-hampir menyamai dengan kesederhanaannya. Jadi orang sufi itu tidak mau mewah-mewah, hanya ingin menggunakan dengan pakaian-pakaian yang terlihat hina, seperti itu. Ilmu tasawuf secara istilah. Jadi secara istilah itu menurut para ulama ahli tasawuf itu di sini dikatakan menurut Al-Imam Al-Jurairi seperti dalam kitabnya Ad-Dukhulu fi khuluqin sini wal khuruju min kulli khuluqin dunyawi, masuk ke dalam segala budi akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Ada juga dalam Nurul Imam Al-Junaidi, beliau mengatakan huwa ayyumitaka al-haqqu anka wa yuhyika bihi. Tasawuf ialah kesadaran bahwa yang hak Allah adalah yang mematikanmu dan yang menghidupkanmu. Nah, juga dikatakan ayyakunu ma'allah bila alaqatin. Aku adalah beserta Allah tanpa adanya penghubung. Ini luar biasa tasawufnya. Nah, ada juga yang mengatakan ayyakuna menurut Al-Imam Amir bin Usman Al-Makki, yaitu ayyakuna al-abdu fi kulli waqtin bima huwa aula fil waqti. Artinya tasawuf adalah melakukan sesuatu yang terbaik di setiap saat gitu. Juga menurut Syamum, Imam Samnun, ia mengatakan tasawuf adalah hendaklah engkau memiliki sesuatu yang tidak memiliki sesuatu. Nah, ini lumayan mendalam secara pengertiannya gitu. Dan juga menurut Al-Qurki, Al-Imam Al-Qurki, Al-Ma'ruf Al-Qurki, ia mengungkapkan tasawuf adalah mengambil hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Tidak mengharap apapun kepada makhluk, hanya mengharap kepada Allah, begitu. Juga di sini dikatakan tasawuf adalah menurut Al-Junaidi, Imam Al-Junaid, membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal kita, dan juga memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, juga menjauhi segala seruan hawa nafsu, jadi menjauhi dari bisikan-bisikan hawa nafsu. Dan juga kita harus mendekati kepada sifat-sifat suci kerohanian. Nah, dan juga di sini dalil yang mengatakan ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Nah, kita akan membahas. Di sini juga dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu
di surah Al-Baqarah itu eh, walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur sampai barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah ada Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ini termasuk dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang tasawuf. Ada juga di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibud da'watad da'i idza da'ani fallastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsudun. Ada juga yang mengatakan di surat Al-Fatir, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqu fala tugharrannakum al-hayatad dunya wala yugharrannakum billahil ghurur. Di surah An-Nisa ada juga yang mengatakan kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun limanittaqah. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dikatakan di dalam surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada juga yang mengatakan di dalam Quran di surah Qaf, walaqad bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Artinya, sebenarnya kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan dirinya kepadanya. Kami lebih dekat kepadanya daripada pembuluh darahnya sendiri. Berdasarkan ayat di atas itu, kebanyakan kalangan sufi berpendapat bahwa untuk mencari Tuhan, mencari Allah, manusia tak perlu pergi jauh-jauh gitu. Ia cukup kembali ke dalam dirinya. Lebih jauh lagi menegaskan, Imam Harun Nasution menegaskan bahwa Tuhan ada di dalam diri, bukan di luar diri manusia. Jadi Al-Quran pun juga mengingatkan manusia agar tidak diperbudak oleh kehidupan duniawi dan juga kemewahan harta benda yang menggiurkan. Ini orang ahli sufi itu tidak suka ataupun tidak gemar dengan duniawi, bahkan harta yang melimpah dengan kemewah-mewahan. Itu orang sufi itu tidak suka. Karena kenapa? Karena di dalam Quran itu dikatakan, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala tugharrannakum al hayatud dunya wala yugharrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar-benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu yang memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi dalam pemahaman sufi, kalangan sufi, ayat di atas itu menjelaskan kalau kita teliti lebih mendalam semua tingkatan dan keadaan yang dilalui para sufi pada dasarnya merupakan objek tasawuf. Landasannya akan banyak yang ditemukan dalam Al-Quran gitu. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf dalam dalil Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang dalil hadisnya gitu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta
yatafattaru qadamahu faqalat Aisyah lima tasna'u hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan sakura rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah Nabi bangun sholat malam yaitu untuk qiyamul lail atau tahajud sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, gerangan apakah sebabnya wahai Rasulullah, engkau sekuat tenaga melakukan ini padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahannya baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak akan suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur. Ini termasuk hadis Rasulullah bahwa Rasulullah itu sangat luar biasa dalam beribadah gitu. Sampai bengkak Rasulullah dalam beribadah gitu. Insyaallah ini kita perlu ditiru gitu. Dan juga dalam hadis wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah rawahul Bukhari. Demi Allah aku memohon kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Yaitu Rasulullah membaca istighfar setiap hari, setiap malam, yaitu 70 kali membaca istighfar. Hadis Al-Bukhari. Dan juga dikatakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuka rawahu Ibnu Majah. Artinya zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang di tangan orang lain maka mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Juga dikatakan dalam hadis wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr yagdu wahi mason wa taruhu bitonan rawahu Tirmidzi. Artinya seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang sudah kenyang. Hadis Tirmidzi, hadis hasan.